Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Sakila Najwa dari KPIC semester 4 dengan NIM 0101212044 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode hadis tematik dan metode apa saja yang dilakukan di metode hadis tematik serta langkah-langkahnya. Berikut pemaparan materi dari saya. Metode tematik disebut juga dengan metode maudhu'i, yang mana metode maudhu'i adalah metode dengan mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tema yang telah ditentukan, dengan cara mengumpulkan ayat Al-Quran dan hadis, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, penafsiran dalam masalah tertentu. Metode yang digunakan pertama adalah metode menggunakan kata kunci. Metode ini berpijak pada kata kunci utama yang ada pada hadis. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan kata kuncinya. Yang kedua, menentukan judul yang spesifik. Yang ketiga, menentukan sumber primer. Yang keempat, memilih sumber sekunder. Yang kelima, melakukan takhrij hadis. Yang keenam, melakukan analisis literal. Yang ketujuh, melakukan pencarian dan pemahaman dari ahli. Yang ke-8, memberikan analisis korelatif, memberikan simpulan akhir. Metode yang kedua adalah metode tematik analitis. Metode ini mengacu pada gambaran komprehensif terkait tema tertentu dan berpijak pada hadis tertentu. Langkah-langkahnya adalah: 1. Memilih hadis khusus yang dijadikan objek kajian. Yang kedua, mengumpulkan hadis sekunder. Yang ketiga, melakukan tahrij hadis. Yang keempat, menganalisis makna kata yang ada pada hadis. Yang kelima, mencari penjelasan para ahli. Yang keenam, melakukan pemetaan sistematis dan korelatif terhadap hasil yang didapatkan. Yang ketujuh, memaparkan hasil secara komprehensif. Metode tematik yang ketiga adalah metode tematik konseptual. Metode ini yang mengkaji terhadap tema tertentu dengan menggunakan perspektif hadis Nabi. Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, melakukan pembatasan terhadap konsep yang beragam. Yang ketiga, menentukan sumber primer. Yang keempat, melakukan pembacaan terhadap hadis yang berkaitan. Yang kelima, melakukan metode takhrij hadis. Yang keenam, melakukan analisis literatur. Yang ketujuh, mencari penjelasan para ahli. Yang keenam, upaya konfirmatif dari Al-Quran atau pendapat para sahabat dan tokoh lainnya. Yang ke-8, melakukan tipologis terhadap penemuan yang didapatkan. Yang ke-10, memaparkan kajian secara komprehensif. Soal yang kedua, hadis terkait dengan tabligh. Bismillahirrahmanirrahim. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri ma tabi'ahu la yanqudu dzalika min ujurihim syai'a. Artinya, barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Hadis mengenai agama adalah nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyatan Tamim ibni Ausin dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalat daina nasihat kulna iman qalat lillahi wali kitabi wali rasulihi wali a'immatihil muslimin wa ammatihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami pun bertanya, hak untuk siapa nasihat itu? Beliau menjawab, nasihat itu adalah hak untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemerintah kaum muslimin dan rakyatnya, kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, hadis tentang etika berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim.
fa inna rafqa lam yakun fi syai'in qattu illa zanahu wa la nuzi'a min syai'in qattu illa syana. Artinya, sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis ini menjelaskan bahwa kelembutan akan menjadi penghias bagi sesuatu, sedangkan hilangnya kelembutan membuat suatu perkara menjadi tidak lagi indah. Di antara perkara yang membutuhkan kelembutan adalah dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam berdakwah. Allah Ta'ala telah menjelaskan 3 metode dakwah yang salah satu di antaranya adalah dengan hikmah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Selanjutnya hadis tentang kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Khudriya radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu man ra'a minkum munkar afal yughayyir biyadihi fa illam yastati fabilisani fa in lam yastati fabiqalbi wa dzalika ad'afu lil amin. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Selanjutnya hadis tentang ciri orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salasa. Iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khonna. Artinya, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji dia berdusta, dan jika dipercayai dia mengkhianati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.